Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jemaah Majelis Ta'lim Al-Muqarrabin, kita lanjutkan pembacaan hadis yang ke-583, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah mulai memasuki awal hadis ini. Sang alim berwasiat kepada sang anak yang ingin berangkat untuk menuntut ilmu, Pak ya. Dia katakan ittaqillaha wasbir wala tasta'jil. Ada 3 wasiat di sini. Pertama, bertakwalah kepada Allah, bersabarlah dan jangan terburu-buru. Ini Imam Al-Bukhari rahimahullah memberi bab tu'dati fil umur. Maksudnya tu'da itu tenang, tidak terburu-buru dalam setiap urusan. Jadi ada 3, ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah, wasbir dan bersabarlah, wala tasta'jil dan jangan terburu-buru dalam segala urusan. Namun perlu diketahui bahwa kata-kata yang seperti itu, wala tasta'jil, maksudnya setiap urusan kita harus pelan-pelan di dalam menyikapinya. Kalau ada yang perlu dijelaskan, tabayyun dulu apa yang harus dilakukan pada hal tersebut. Cuma di dalam hadis yang disahihkan oleh para ulama, diriwayatkan oleh Abu Daud dan ini disahihkan oleh sejumlah ulama juga, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tu'datu fi kulli syai'in illa fi amalil akhirah. Sikap tenang, tidak terburu-buru itu berlaku untuk setiap urusan. Illa fi amalil akhirah. Apa artinya ini, Pak? Illa fi amalil akhirah. Illa apa artinya illa? Fi amali al-akhirah. Jadi apa artinya? Kecuali dalam mengamalkan amalan untuk urusan akhirat. Itu hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, di antaranya mensahihkan hadis ini. At-tu'datu fi kulli syai'in. Sikap kehati-hatian, pelan-pelan, tenang dalam setiap urusan. Illa fi amalil akhirah, kecuali dalam amalan urusan akhirat. Jangan ditunda-tunda. Qala Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu mengatakan, fi hadza al-khairu kulluhu. Pada isi wasiat inilah pokok semua kebaikan. 3, Pak ya. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, fi hadzal khairu kulluhu. Dalam isi wasiat inilah semua kebaikan ada pada wasiat ini. Faja'ah wala yakadu yansahunna. Maka dia pun datang yang pergi menuntut ilmu ya, dan senantiasa dia tidak melupakannya. Inna mahunna salah, karena sesungguhnya permasalahan ini 3. Falamma ja'a, ketika falamma itu artinya tak kala, ja'a datang. Mendatangi di sini ahlahu, datang kepada keluarganya. Ini yang mau berangkat ini tadi menuntut ilmu sudah menikah sebelumnya kan? Dinikahkan oleh siapa? Budak yang meninggal dunia. Artinya kan bapaknya meninggal dunia, meninggalkan anak dan budak. Dia katakan, urus anak saya ya. Kalau saya sudah meninggal dunia, wasiat. Dan budaknya juga penuh amanat, dilaksanakan.
sesuai dengan amanat wasiat itu. Maka dia pun ketika dia sudah falam ya'luhu hatta adraka wa zawwajahu, maka senantiasa dia pada pelaksanaan amanat tersebut sampai anak itu sudah dewasa dan dinikahkannya. Falamma jaa ahlahu, ketika dia sudah pulang dan maksudnya kembali kepada istrinya dari menuntut ilmu Pak ya, nazala an rahilatihi, dia pun turun dari kendaraannya. Falamma nazalat dar, ketika dia sudah turun masuk ke dalam rumah, idza huwa birajulin naimin, ternyata ada di situ laki-laki yang tidur, mutarahin anil mar'ah, laki-laki ini sudah tidak, maksudnya dia sudah tua, sudah tidak bernafsu pada wanita. Wa idza imra'atuhu naimah, ternyata istrinya juga sedang tidur. Wah, ini kalau orang terburu-buru begini nih, melihat istrinya tertidur, kemudian di situ ada laki-laki juga tertidur, apa jadinya? Ada kecemburuan kan Pak ya? Qala, dia katakan, wallahi ma uridu ma antadhiru bihadza, saya tidak mau menunggu masalah ini. Artinya dia termakan oleh perasaan cemburu. Kok ada laki-laki? Dan faraja ila rahilati, dia pun kembali ke kendaraannya. Falamma arada an ya'khudha as-sayf, ketika dia sudah ingin mengambil pedang, qala, dia teringat dengan kata-kata ittaqillaha wasbir wala tasta'jil. Wasiat itu kembali teringat, ittaqillaha wasbir wala tasta'jil. Bertakwalah kamu kepada Allah, kamu bersabar dan jangan kamu terburu-buru. 3 ini teringat ya. Faraja, dia pun kembali lagi. Falamma qama ala ra'si, ketika dia sudah dekat lagi dengan kepala laki-laki yang tertidur itu, yang sudah tua, qala ma antadhir bihadza syai'an, saya tidak perlu menunggu-nunggu untuk mengeksekusi ini. Faraja ila rahilati, dia kembali lagi ke kendaraannya, untanya. Falamma arada an ya'khudha sayfahu dzakarahu, ketika dia sudah mau mengambil lagi pedangnya, teringat lagi wasiat itu. Ittaqillaha wasbir wala tasta'jil. Bertakwalah kamu kepada Allah, sabarlah dan janganlah engkau terburu-buru. La haula wala quwwata illa billah. Faraja ilaihi, dia pun kembali. Ini falamma qama ala ra'sihi, yang ketiga kalinya nih Pak ya. Istaiqadhar rajul, ketiga kalinya itu dia sudah mendekat ke kepalanya, tiba-tiba terbangun dia. Siapa yang terbangun? Laki-laki tersebut. Falamma ra'ahu, ketika dia sudah melihat, ketika yang tidur ini melihat yang ini, wathaba ilaihi fa'anaqahu wa qabbalahu, dia lompat memeluknya dan ternyata ini budaknya, budak bapaknya. Karena ketika dia bangun, sang budak langsung bangun, lompat, kemudian memeluk dan menciumnya. Wasa'alahu, dan dia ini mulai menanya-nanya, bagaimana kabarmu, apa yang kamu hadapi selama ini, bagaimana perjalananmu. Qala ma asabta ba'di, apa yang engkau alami setelah pergi. Dia katakan, artinya ma asabta ba'di, setelah kau pergi dari kami itu, dari aku, untuk apa sih perjalanannya tadi Pak? Untuk menuntut ilmu. Bagaimana? Apa yang kamu alami?
Qala asabtu wallahi ba'daka khairan katsira. Aku telah mengalami dan mendapatkan demi Allah setelah pergi darimu itu khairan katsira, banyak sekali kebaikan yang saya dapatkan. Asabtu wallahi ba'daka, aku telah mendapatkan banyak kebaikan demi Allah setelah pergi darimu. Anni masyaitul laila, sesungguhnya saya berjalan pada malam ini, semalam, baina saifi wa baina ra'sika, antara pedang dan antara kepalamu, thalatha mirarin, 3 kali mondar mandir. Maksudnya dia akui bahwa tadinya saya mau tebas kamu. Padahal kan yang menyiapkan dia berangkat dia juga kan, budaknya kan. Fahajazani ma asabtu minal ilmi an qatlika, maka yang menghalangi aku untuk membunuhmu itu adalah keilmuan yang aku dapatkan. Apa yang ini keilmuan yang dia dapatkan yang menjadi penghalang pembunuhan ini? Ittaqillaha wasbir wala tasta'jil. Nah, ini pertama, perintah agar bersikap tenang, tidak tergesa-gesa dalam setiap urusan. Keutamaan takwa dan sabar, ini keistimewaannya kalau orang bertakwa. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah, bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya kalian akan diajari oleh Allah. Jadi ketakwaan itu mengantarkan kepada keilmuan. Tapi kalau keilmuan sudah mendalam kemudian tidak bertakwa, wah ini biasanya menjadi musibah pada orang yang bersangkutan dan juga orang-orang yang lainnya. Menjadi musibah baginya dan menjadi musibah bagi umat manusia. Iya, karena dia menjadi alim yang buruk. Alim su namanya, atau ulama su. Punya ilmu tapi tidak diamalkan. Yang ketiga, berarti al-hilm itu yang ditulis HILM di sini itu apa artinya, Pak? Istilahnya dalam bahasa Indonesia. HILM itu hilm. Alimun halim, maha mengetahui dan maha halim. Hilm. Artinya diantara sifat al-hilm pada nama Allah Al-Halim itu, sebenarnya Allah mampu menyiksa dan mampu menurunkan bencana kepada suatu tempat yang di situ dimaksiati Allah atau ajaran Rasulnya diingkari atau diperolok-olok, bisa. Tapi Allah kan maha Al-Halim. Kemudian Ghafurun Rahimun, maha pengampun lagi maha penyayang. Ya, yang keempat, wasilah itu perlu ada. Ya, sebenarnya kajian begini sebenarnya itu sudah wasilah. Pengadaan buku, membaca secara rutin, itu juga bisa dianggap perjalanan atau usaha untuk menuntut ilmu. Mana petunjuk Nabi di sini dalam hadis tersebut? Yang ketiga-tiganya itu kan tuntunan Nabi kan? Walaupun yang mengucapkannya itu adalah riwayat langsung dari Al-Hasan Al-Basri. Dan ini oleh Syekh Al-Albani dan ulama lainnya dianggap hasan. Apa yang belum tersebutkan, Pak? Antum lihat dari awal, dia katakan, Al-Hasan mengabarkan kepada kami bahwa seorang laki-laki wafat dengan meninggalkan seorang anak dan seorang budak. Ia mewasiatkan, ini wajib berwasiat. Tidak tersebutkan, Pak, ya? Wajib hukumnya berwasiat. Apalagi kalau menjelang meninggal dunia. Kalau sudah sakit, panggil tuh ahli waris dan sampaikan wasiat.
Kalau bisa jangan satu orang, karena itu bisa jadi fitnah. Panggil istri pertama, istri kedua, dan istri ketiga, istri keempat. Sini semua nih, dengarkan nih. Jadi tidak jadi fitnah. Tapi kalau cuma satu, atau satu anak satu, anak yang lainnya tidak dipanggil, lah ini jadi fitnah nih. Ini kewajiban ya, kewajiban menjalankan apa? Wasiat. Dan keutamaan budak yang tidak berkhianat. Budak kalau taat kepada majikannya dalam hal kebaikan itu kan haknya kan, diperbudak, artinya dimiliki, maksudnya diperbudak itu maksudnya dimiliki, bukan disuruh di luar kemampuannya, bukan. Makanya ada yang disebut dengan apa? Budak yang kabur. Budak yang kabur itu sesat jadinya. Makanya di dalam syariat Islam itu aturan perbudakan itu ada dan unik. Kalau ada yang mengatakan jelek amat syariat Islam kok mengakui perbudakan, ya memang cuma syariat Islam yang ini. Sebelum Islam juga perbudakan banyak, dan banyak perlakuan orang melebihi perbudakan. Tapi kalau ada perbudakan di dalam Islam diatur sedemikian rupa dan dianjurkan untuk selalu dimerdekakan sedapat mungkin. Apakah itu diikhlaskan atau dengan imbalan. Ada aturannya. Al-abik itu sesat dan terancam dengan siksaan. Al-abik. Abaka itu artinya kabur dari majikan. Nah, apain lagi nih Pak? Hingga dewasa dan menikahkannya. Berarti anak ini sebelum menuntut ilmu sudah menikah. Nah sekarang ini banyak orang anaknya minta, Pak, Bu, saya minta nikah. Daripada saya pacaran lebih baik saya nikah. Kamu kasih makan apa? Nah kan itu kan pertanyaannya. Orang tuanya ngancam duluan. Kamu belum bisa mandiri, tapi sudah mengenal perempuan, bagaimana? Bagaimana ini Pak? Teori yang di sini. Sudah dinikahkan sebelum berangkat untuk menuntut ilmu. Ya, jadi kembali kepada karakter ya. Kembali kepada karakter. Ada orang tadinya menggebu-gebu menuntut ilmu. Hafalannya ini juga aktif sekali. Kemudian beristri di semester 6, malah berhenti. Nah, jadi kembali kepada karakter. Makanya para ulama juga, sebut saja ya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, ketika sering ditanya, banyak sekali pertanyaan di kitab-kitab Syekh bin Baz itu dan juga di majalah-majalah yang memuat fatwa beliau itu, selalu ditanya, saya dahulukan nikah atau perkuliahan? Dia kata nikah. Selalu jawaban nikah dulu. Artinya jangan menjadikan perkuliahan itu sebagai halangan untuk. Ada akhwat, Syekh, saya masih semester sekian, ada yang melamar saya terima atau terima. Dan katakan saya setelah menikah masih ingin melanjutkan perkuliahan. Begitu. Tapi kalau di areal kita itu ya terkesan, dan ada juga kata-kata yang tersebar begini. Yadhi'ul ilmu bainal fakhidaini. Antum tahu nggak artinya nih? Yadhi'u artinya lenyap. Al ilmu bainal fakhidaini, di antara dua paha. Apa maksudnya ini? Artinya setelah menikah kendor, hafalannya hilang, tidak leluasa menghafal, lemes, seperti orang yang tidak hidup.
Ada juga begitu. Jadi sekali lagi kembali kepada karakter. Ada orang yang bertambah semangat dan bertambah kuat menuntut ilmu setelah dia menikah. Ada juga malah pernikahan itu membuat bubar segalanya. Ya intinya sepertinya kebiasaan mereka ini menikah itu tidak menghalangi untuk menuntut ilmu, Pak ya. Ya. Sepertinya seperti begitu yang kita pahami dari bacaan tadi. Karena sebelum dia berangkat menuntut ilmu, dia nikah duluan. Ya. Itu diantara isi daripada hadis ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.